Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori graf, di mana masing-masing dari kami akan menjelaskan beberapa materi dari graf ini. Tadi dari teori graf ini, saya sendiri, Sabda Novita, akan menjelaskan tentang definisi graf dan beberapa contoh gambar dari graf sederhana, graf simpul ganda, dan graf gelang. Adapun definisi graf adalah suatu himpunan benda-benda yang disebut dengan vertex atau node yang terhubung dengan sisi-sisi dari graf tersebut. Bisa teman-teman lihat dari graf, dari beberapa contoh graf ini. Ada ini yang dinamakan dengan graf sederhana, dan ini adalah graf simpul ganda, dan yang terakhir adalah graf gelang atau graf klub. Nih, pembedanya adalah dia mempunyai gelang di atas simpul yang pertama. Itu yang menjadi pembedanya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang graf sederhana. Saya akan menentukan volume, menentukan simpul dan sisi dari graf sederhana ini. Yang pertama adalah simpul. Jadi graf sederhana ini mempunyai 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan simpul 4. Bisa kita tulis. Dan kemudian mempunyai 5 sisi yang terdiri dari sisi 1, 2, sisi 1, 3, kemudian ada 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Jadi gambar graf sederhana ini mempunyai 4 simpul dan 5 sisi. Kemudian ada graf simpul ganda. Simpul ganda ini sama saja ya teman-teman, dia juga mempunyai 4 simpul, tetapi sisinya dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 simpul ya, yang mana terdiri dari 1, 2, kemudian ada 1, 3, kemudian ada 2, 3, 2, 3, atau bisa lebih mudah lagi untuk menentukan sisinya adalah 1, yaitu E1, kemudian E2, E3, E4, E5, E6, dan sampai E7. Itu merupakan sisi dari graf ini. Ini yang dinamakan dengan sisi. Kemudian ada yang namanya tuh graf gelang atau graf klub. Nah, ini graf klub ini kan yang saya jelaskan tadi, graf gelang atau graf klub itu yang mempunyai ciri, yaitu mempunyai gelang di atas simpul pertama. Nah, ini bisa disebut dengan E8. Nah, volumenya juga sama. Dia mempunyai 4 simpul. Dia mempunyai 4 simpul sama saja, dan mempunyai 8 sisi ditambah dengan E8 ini. Itu saja penjelasan dari saya mengenai graf sederhana, graf simpul ganda, dan graf gelang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari saya, Sabda Novita. Saya Tara Afrilinda, NPM 19010038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang graf tak berarah dan graf berarah. Berdasarkan orientasi arah
pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, yaitu 1. Graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. 2. Graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Ini adalah contoh dari graf berarah dan graf ganda. Kenapa dikatakan graf berarah? Karena dia memiliki simpul, yaitu dari 1 ke 2 dan simpul 2 ke simpul 4 dan selanjutnya simpul 4 ke simpul 3. Itulah kenapa dikatakan dia graf berarah. Untuk yang B adalah G5. G5 ini adalah graf ganda berarah. Kenapa dia dikatakan graf ganda berarah? Karena simpul-simpul dan orientasinya berganda. Karena itulah ia disebut graf berganda. Untuk contoh terafan graf, saya mengambil sebuah contoh yaitu rangkaian listrik. Kenapa contoh terafan graf yang saya ambil adalah satu rangkaian listrik? Karena rangkaian listrik itu bisa kita temukan dari dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini, kenapa dia dikatakan rangkaian listrik? Karena di sini ada kawat penghubung antara A, B, dan C. Lalu antara A, F, E, dan D yang membentuk satu kesatuan rangkaian seri paralel dalam sebuah rangkaian listrik. Untuk gambar yang B, sama seperti masih dalam kategori rangkaian listrik juga, namun dia tidak mempunyai rangkaian. Dia hanya memiliki kotak persegi 4 yang mana adalah A, B, dan C menghubungkan satu sama lain sehingga mereka membentuk rangkaian seri. Untuk contoh yang kedua, ini isomer. Isomer senyawa kimia karbon adalah contoh yang kedua. Metana. Kenapa dikatakan metana? Karena dia memiliki unsur CH4. Kenapa dia dikatakan unsur CH4? Karena dia di sini memiliki unsur hanya ada 4, sedangkan C-nya cuma ada 1. Itulah kenapa dia dikatakan CH4. Untuk yang selanjutnya etana. Etana itu dinamakan unsur intrinsiknya adalah C2H6. Nah, di sini C itu adalah senyawa karbon, sedangkan H itu hidrogen. Dan di sini ada 6 hidrogen. Yang ketiga adalah profana. Profana itu dinamakan C3H8 karena C itu adalah senyawa dari unsur intrinsiknya. H adalah hidroluid, sedangkan 8 itu adalah simbol angka dari unsur intrinsiknya. Untuk selanjutnya, ini ada transaksi konkuren pada basis data terpusat. Ini juga termasuk adalah contoh dari terafan graf. Transaksi T1 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 itu menunggu transaksi dari T1. Selanjutnya, transaksi T1 menunggu transaksi dari T3. Dan transaksi T3 menunggu transaksi dari T2. Ini adalah contoh gambar dari transaksi konkuren pada sebuah basis data terpusat. Nah, di sini saya juga memiliki sebuah contoh yaitu pengujian program dalam sistem contoh terafan graf. Yang pertama adalah read. Read dalam kurung X, tutup kurung titik koma, with length X lebih dan kurang dari 9999 NDO. Beginnya adalah if X
lebih kurang dari 0 dan Wiretland dalam kurung koma masukkan tidak boleh negatif titik koma kurung. Kenapa nilainya tidak boleh negatif? Dalam contoh terafan graf yaitu nilainya harus positif. X titik 2 sama dengan X tambah 10 titik koma read dalam kurung X tutup kurung titik koma N-nya N titik koma Wiretland dalam kurung X titik koma. Nah, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Seperti gambar dari sini, yaitu terdapat angka 1 sampai 7. Untuk keterangan 1 yaitu read dalam kurung X, 2 X lebih dari 9999, 3 X kurang dari 0, 4 Wiretland dalam kurung koma masukkan tidak boleh negatif tutup kurung koma, 5 X titik 2 sama dengan X tambah 10, 6 read dalam kurung X, 7 Wiretland dalam kurung X. Untuk contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A, 2, 3, 1, 1 dan 2, B, 2, 3, 3 dan 4. Penyelesaiannya A. Tidak, karena jumlah derajat masing-masing simpulnya ganjil, yaitu 2, 7, 3, tambah 1, tambah 1, tambah 2 sama dengan 9. Yang B dapat karena semua derajatnya simpulnya adalah genap, yaitu dalam kurung 2 tambah 3, tambah 3, tambah 4, tambah 4 sama dengan 16. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Tara Aprilinda. Saya Kiki Nadia akan menjelaskan tentang terminologi graf. Terminologi graf terdiri dari ketetanggaan graf, yaitu ketetanggaan adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga. Apabila kedua simpulnya terhubung langsung, maka bisa dikatakan pada gambar 1 bahwa simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Dan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Baiklah, di sini ada dua buah gambar. Kita mempunyai gambar graf I dan J. Diumpamakan I adalah baris dan J adalah kolom. Jika di matriks ketetanggaan dapat kita lihat simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Dan simpul 2 bertetangga dengan simpul 1 dan simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Kita langsung saja. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 1. Hasilnya adalah 0. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Hasilnya adalah 1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 3, hasilnya adalah 1. Dan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4, hasilnya adalah 0. Masuk ke gambar 2. Sama seperti tadi, kita lihat simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tidak bertetangga dengan simpul 4. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3 dan 4. Langsung saja, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 1, hasilnya adalah 0. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, hasilnya adalah 1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 3, hasilnya adalah 1. Dan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4, hasilnya adalah 0. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tidak bertetangga dengan simpul 4. Simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Langsung saja, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 1, hasilnya adalah 0. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, hasilnya adalah 1.
Simpul 1 bertetangga dengan simpul 3, hasilnya adalah 1. Dan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4, hasilnya adalah 0. Oke, baiklah, selanjutnya kita ke grafik. Teori grafik isomorfik. Teori grafik isomorfik adalah dua grafik yang sama namun penggambarannya berbeda. Dari gambar satu, dua gambar berkorespondensi, maka simbol 1 dan simbol 2 tetap sama. Nah, sama ya, tetap bertetanggaan. Jika kita misalkan di sini E1, maka di sini simbol 1 dan simbol 2 berselisihan dengan E1. Berselisihan dengan simbol 1 dan simbol 2. Lalu di sini kita buat E2. Simbol 1 dan simbol 5 berselisihan dengan E2, atau E2 berselisihan dengan simbol 1 dan simbol 5. Nah, di sini tetap sama ya, antara gambar 1 dan gambar 2. Jadi bisa kita simpulkan korespondensi itu antara gambar 1 dan gambar 2, sisi dan simbolnya berbeda. Namun letak dan ketertanggaannya tetap sama. Baiklah, saya Dipran Hadinata dengan NPM 19010041 dari kelas Informatika A1 semester 3. Saya akan melanjutkan materi presentasi. Saya akan menyampaikan tentang graf planar dan graf bidang. Apa itu graf planar? Graf yang dapat digambarkan pada bidang data dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut dengan graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Dan contoh ini adalah contoh dari graf planar. Dan kemudian ini adalah contoh dari graf tak planar. Lalu selanjutnya, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut dengan graf bidang atau plane graph. Atau contohnya seperti ini. Pengaplikasian graf planar dapat digunakan pada perancangan IC atau integrated circuit. Tidak boleh ada kawat-kawat di dalam IC board yang saling bersilangan, dapat menimbulkan interferensi arus listrik atau malfunction. Perancangan kawat memenuhi prinsip graf planar. Dan contoh, misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Mari kita jawab. Diketahui N atau jumlah simpul sama dengan 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul sama dengan 24 kali 4 sama dengan 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi sama dengan E atau E sama dengan jumlah derajat dibagi 2. Sama dengan 96 bagi 2. Sama dengan 48. Dari rumus Euler, N sama dengan E plus F sama dengan 2. Sehingga F sama dengan 2 dikurang N ditambah E sama dengan 2 dikurang 24 ditambah 48 sama dengan 26 buah. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan atau hasil presentasi kami. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.